Kemudian amil yang kedua mubtada. Amil yang kedua mubtada. Baik. Lihat di situ. Mubtada yaitu kata yang berada di awal kalimat dan diberitakan tentangnya. Diberitakan tentangnya. Itu mubtada. Kata yang berada di awal kalimat dan diberitakan tentangnya. Jadi kalau bahasa Indonesia ada, kalau kalimat pemberitaan ada beritanya dan ada yang diberitakan tentangnya. Paham ya? Yang diberitakan tentangnya itu namanya mubtada. Misalnya Zaidun, saya beritakan Zaid misalnya akilun, sedang makan. Zaidun akilun. Saya beritakan bahwa Zaid sedang apa? Makan. Siapa yang diberitakan tentangnya? Zaid ya. Ini namanya berita. Ini diberitakan tentangnya. Ini mubtada namanya, diberitakan tentangnya. Sama dengan di atas. Baik. Jadi mubtada yaitu kata yang berada di awal kalimat dan diberitakan tentangnya. Jadi selain dirofa, dia juga merofa kata yang lainnya. Selain dirofa, ini mubtada dirofa oleh apa tadi? Ibtida, permulaan kalimat. Dia dirofa oleh permulaan kalimat. Tapi juga dia merofa. Dia dirofa oleh permulaan kalimat, tapi dia merofa kata setelahnya. Paham? Ya, dia merofa kata setelahnya. Kata yang lainnya seperti kata Rabbuna. Kemudian kata kitabun dan abdun pada contoh di atas. Yang mana ketiga kata tersebut dirofa oleh mubtada. Lihat contoh di atas. Allahu Rabbuna. Allahu Rabbuna. Kita tulis di papan. Kemudian apa lagi? Al-Qur'anu Kitabullah. Terus Muhammadun Abdullah wa Rasul. Nah, sekarang saya tanya, Allahu dirofa oleh apa? Ibtida, karena dia berada di awal kalimat. Al-Qur'an dirofa oleh ibtida. Muhammad dirofa oleh ibtida. Ini antum baca apa ini? Kitabu atau kitabah? Kitabu. Nah, pertanyaan siapa ini yang rofa ini? Mubtada. Ini yang rofa. Ini siapa yang rofa? Allah. Ini dibaca apa? Abdu atau abdi? Abdu. Siapa yang rofa dia? Muhammad, mubtada. Paham ya? Jadi ini dirofa, tapi juga dia merofa. Dirofa, merofa. Dirofa, merofa. Paham ya? Baik. Jadi ibtida dan mubtada. Ini istilahnya kalau yang bagi pernah belajar, ini istilahnya khobar. Ini mubtada, ini khobar. Jadi mubtada itu dirofa oleh ibtida, khobar dirofa oleh mubtada. Paham? Mubtada dirofa oleh ibtida, khobar dirofa oleh mubtada. Paham ya? Fi'il yaitu kata kerja sebagaimana telah berlalu pembahasannya. Fi'il adalah amil yang bisa merofa isim seperti kata Muhammad dan sekaligus menasab isim seperti kata kafiron pada contoh berikut. Contohnya doroba Muhammadun kafiron. Nah, kalau ditanya Muhammadun kenapa dirofa? Siapa amilnya? Siapa yang merofanya? Doroba, fi'il. Iya. Paham ya? Kalau kafiron siapa yang nasab? Doroba juga. Dia doroba fi'il di situ merofa sekaligus menasab. Merofa sekaligus menasab. Makanya lihat di sini di papan. Amil mana amil nasab? Iya. Ini amil nasab dan amil rofa itu fi'il. Fi'il amil rofa sekaligus amil nasab. Contoh amil rofa ketika Muhammad di situ dirofa, doroba Muhammadun, dirofa oleh apa? Doroba. Nah, contoh ketika menjadi amil nasab, dia di situ nasab apa?
kafiron. Nah, dinasab oleh doroba. Jadi dia merofa menjadi amil rofa sekaligus menjadi amil nasab. Nah, paham ya? Ini nanti pembahasan apakah itu pelaku, objek nanti akan dibahas. Sekarang fokus kita di amilnya, faktor yang merubahnya, harokatnya atau keadaan akhirnya. Baik. Jelas ya? Fiil bisa merofa dan sekaligus menasab. Ya, di contoh situ merofa Muhammad dan menasab kafiran. Kemudian yang keempat, amil rofa untuk isim yang keempat adalah kana dan teman-temannya. Kana dan teman-temannya. Baik. Teman-teman kana ini nanti akan dijelaskan di kitab-kitab selanjutnya ya. Di sini kita bahas ringkas saja secara cepat. Teori dasar. Kana dan teman-temannya dia adalah amil yang bisa merofa isim seperti kata Sa'id dan sekaligus bisa menasab isim seperti kata So'iman pada contoh berikut. Kana Sa'idun So'iman. Kana Sa'idun So'iman. Sa'idun dirofa oleh apa? Kana. So'iman dinasab oleh kana juga. Ya, kana bisa merofa sekaligus juga bisa menasab. Dia mirip dengan fi'il. Mirip dengan fi'il. Taib. Kemudian inna yang keenam atau yang kelima, inna dan teman-temannya. Ini amil yang kelima. Inna dan teman-temannya. Maka dia juga bisa menasab isim seperti lafaz Allah dan bisa merofa isim seperti kata Rahim pada contoh berikut. Innallaha rahimun bil ibadi. Innallaha, Allah dinasab oleh apa? Inna. Rahimun dirofa oleh inna juga ya. Inna bisa merofa, menasab sekaligus merofa. Dia kebalikan dari kana. Kebalikan dari kana. Kalau kana tadi merofa dan menasab. Merofa isim yang pertama dan menasab isim yang kedua. Merofa isim yang pertama, menasab isim yang kedua. Itu kana. Dua amalannya. Kemudian inna sebaliknya. Inna sebaliknya. Dia menasab yang pertama dan merofa yang kedua. Misalnya inna sa'idan. Baik. Sa'idan so'imun. Menasab yang pertama, merofa yang kedua. Paham ya? Kebalikannya ini. Kalau kana kan merofa yang pertama, menasab yang kedua. Paham ya? Nah, itu kana dan inna. Jadi dia bisa menjadi amil rofa sekaligus bisa menjadi amil nasab. Lihat di sini di papan yang kita jelaskan tadi. Kana menjadi amil rofa, inna amil rofa, fiil menjadi amil rofa, dan kana juga bisa menjadi amil nasab, inna bisa menjadi amil nasab, fiil bisa menjadi amil nasab. Lihat, sama kan? Nah, kana merofa dan menasab, inna merofa dan menasab, fiil merofa dan menasab. Baik. Adapun ibtida ini khusus rofa ya, mubtada juga khusus rofa.